Oke, udah muncul kan ya Rafael ya? Ya, Oke, jadi sekarang kita akan masuk mencoba belajar tentang teori bilangan. Teori bilangan di sini ada beberapa sebenarnya lebih ke pada dasarnya udah pada ngerti sih, tapi udah kita coba ya. Yang pertama kita akan belajar itu adalah tentang sif- sifat penjumlahan dan perkalian. Sifat-sifat penjumlahan. Pak. Oh Rafael, kedengeran Rafael? Halo? Kedengeran? Ya, Oke, bentar. Kenapa sih ini kenapa muter-muter ya? Kenapa ini muter-muter ya? Bentar, bentar, bentar. saya join Ini lewat laptop aja lah. bentar dulu. Nah, di saya juga aku muter. Nah, bentar dulu. You can start while the participant is sharing. Oh, alah, bentar dulu. Bentar. Kenapa ada empat? Tiga kan? Nah, bentar ya. Oke. Kita coba share screen. Udah muncul belum, Rafael? Bentar. Udah. Udah muncul? Ah, oke. Jadi, tadi kan perkalian plus minus. Sekarang perkalian kalau bilangannya genap ganjil. Nah, kalau bilangannya adalah bilangan genap, kita kalikan dengan bilangan ganjil. Genap kali ganjil kan 2 kali 3 6. Nggak bisa ditentuin ya, genap ganjil ya. Dia masih belum bisa ditentukan nih kalau genap kali ganjil. Karena kan coba ya 2 kali 3, 2 genap, 3 ganjil, hasilnya genap ya. Kalau 4 dikali berapa? Misalkan 4 dikali 5, oh jadi genap ya pasti ya. Pasti genap gak sih? Ya, Pasti genap ya. Pasti hasilnya adalah genap yang
Oke. Genap ganjil atau ganjil genap sama aja ya. Bisa nggak genap ganjil? Coba ya. Dikali ya pasti genap ya. Yang 36. ketiga dikalikan ganjil. Hasilnya ganjil. Oke. Nah, satuan perkalian kalau dia plus minus atau genap ganjil. Sekarang adalah aturan pertambahan penjumlahan dua bilangan. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Yang pertama, kalau kita punya bilangan genap ditambah atau dikurang dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. 4 dikurang 2, 2. 4, 8 kurang 2, ya benar ya. Yang kedua, kalau kita punya bilangan genap ditambah atau dikurang bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Betul ya? Misal 4 dikurang 1, ya betul ya. 10 dikurang 3, 7. Oke. Nah, gimana kalau bilangan ganjil ditambah atau dikurang bilangan genap? Sama aja nih kayaknya. 3 dikurang 4 min 1. Ganjil juga ya. Ngaruh sini, ganjil. Oke, yang keempat, kalau bilangan ganjil ditambah kurang bilangan ganjil lagi. 5 kurang 3 jadi hasilnya genap. Oke, ya gini ya. Ini aturan dasar penambahan, pengurangan, dan perkalian untuk bilangan-bilangan yang ganjil genap ataupun plus minus. Kita coba lihat soal sederhana seperti apa sih. Coba ya, saya cari dulu soalnya. Ini pintu. Oke, soalnya kira-kira seperti ini. Bentar. Oke, bentar ya. Lah, oke. Kita punya soal seperti ini. Oke. Oke, kita punya soal seperti ini. Hasil kali suatu bilangan genap dan suatu bilangan ganjil adalah 840. Di 840 itu misalkan A kali B gitu ya. Oke, A-nya genap atau B-nya genap. Salah satunya genap, salah satunya ganjil. Yang pertanyaannya adalah bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat. Jadi kita mau tahu bilangan ganjil terbesarnya itu berapa sih dari soal kayak gini. Sederhananya adalah kita lihat aja perkaliannya. Kita coba lihat apa hubungan perkalian. Tadi kan kalau kita bikin ya 840, yang pertama bisa dikalikan dengan 1 ya. Oke. 840-nya genap dengan ganjil. Oke, ini memenuhi syarat berarti ya. Tapi apakah ini paling besar? Dengan ganjil 1? Nggak mungkin kayaknya. Coba kalau kita bagi lagi. 840 bagi 2. 410 dikali 2. Ini justru genap sama genap ya. Tidak memenuhi syarat ya. Oke. Kalau
840 bagi 3 10. 2 genap dikali ganjil. Ganjilnya 3 kan? Syarat. Oke, kita lihat si ganjil itu semakin meningkat atau semakin berkurang. Kalau kita bagi 4, 280 bagi 4, dia nggak masuk ya, karena 70 itu adalah bilangan genap. Kita bagi 5 aja. 480, 840, kita bagi 5, itu 68 dikali 5. Oke, ini sama ya, ganjil genap. Berarti ganjilnya 5. Oke, berarti ini masih membesar nih ganjilnya nih. Masih ada kecenderungan dia membesar. 1, 3, 5. Berarti kita harus terusin lagi. Sampai ntar kecenderungannya ganjilnya mulai menurun. Kita bagi 7 mungkin ya. Bisa nggak ya? 840 bagi 7. Ternyata bisa. 120 kali 7. Masih meningkat nih ganjil genapnya. Apa sih ganjilnya? Kita bagi 9 bisa nggak ya? Coba kita bagi, kalau kita bagi 8 bisa nggak? 840 bagi 8. Bisa nih, 105 dikali 8. Ini juga ganjil genap nggak sih? Ganjil genap. Justru sekarang ganjilnya besar banget nih. Ganjilnya adalah 105. Kan ya? Awalnya kan 12, 1257, 105. Kita coba lihat lagi. Ada nggak yang lebih besar dari 105? Kalau kita bagi 9, 840 bagi 9, nggak bisa ya? Oke, kita bagi 10, genap. Nah, artinya apa? Kan kalau kita ini semakin besar, pasti kan ini membesar, pasti komponen ini akan mengecil kan ya? Iya nggak sih? Ini pasti akan mengecil kan? Artinya Ya. apa? Kayaknya tidak mungkin ya si ruas yang kanan itu akan melebihi 105 kan? Berarti kita tahu ganjil terbesarnya adalah 105. Atau alternatif lain, kita faktorkan aja, kita bikin perkalian dasarnya. 840 itu kan kalau kita bagi 2 dikali 480. 480 sendiri bisa kita bagi 2 kali 240. Oke. Ini kita bagi 2 dulu saya. 2 dikali 2 dikali, ini kan masih genap semua nih ya. Kali 2 dikali 120. Belum ada yang ganjil kan? Tadi perkalian genap. Kita bagi lagi 2 kali 2 kali 2. Bentar. 240 ya. 2 salah nih kok 80. Ngaco. 420. 420 bagi 2 10. 210 bagi 2 105. Ganjil yang terbesar 105. Kalau dibagi 2 lagi, kita akan punya, nggak bisa bagi 2 ya. Bagi 2 itu bagi 3 ya. Bisa 105 bagi 3, 35. 3 dikali 35. Oke. Berarti bilangan ganjilnya ya paling besar adalah 105 ya, karena itu adalah hasil pecahan dari 2 bilangan ganjil. Oke. Berarti caranya ya kita coba-cobain dulu aja. Kita lihat mana yang memenuhi. Itu yang gampangnya. Oke, setelah kita memahami yang tadi, perkalian sama penjumlahan, kita akan masuk ke yang namanya FPB dan FPK. FPB dan FPK. Tahu kan ya? Dan KPK maksudnya. Udah pernah diajarin kan? FPB itu adalah faktor persekutuan terkecil, gitu ya? Atau faktor terbesar ya? Faktor persekutuan terbesar kan? Atau nama lainnya adalah faktor pembagi yang membagi suatu bilangan jadi habis ya, yang terbesarnya. Jadi FPB itu kalau di matematika itu kadang disingkatnya GMD, GCD.
itu adalah greatest common divisor, pembagi paling terbesar. Common divisor. Oke. Jadi ini adalah gampangnya adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain gitu ya. Bilangan yang habis bagi suatu Nah, contohnya kan gini ya. Kalau kita punya berapa deh? Misalkan kita punya 8 sama kita punya 24. Nah, di sini kan kita tahu ya. 8 itu kan bisa habis dibagi banyak hal ya. Bisa habis dibagi 1. Pembaginya bisa 1. Bisa habis dibagi 2. Habis dibagi 4. Habis dibagi 8. Betul ya? Sedangkan 24 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 6. Betul ya? Udah ya? 8 bisa? 8 bisa? 8 bisa. Udah kan habis ya? Berarti kan dari sini kita bisa tahu FPB-nya adalah berapa? 8. Betul kan? Karena adalah bilangan paling besar yang habis membagi suatu bilangan tersebut. Begitu ya? Ya juga namanya KPK. KPK itu apa? Kelompok persekutuan terkecil ya? Lupa gitu ya istilahnya. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kalau di bahasa Inggris tingkatnya LCM. L itu least common multiple. Jadi beda ya, kalau FVB itu bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain, berarti yang terbesar, bilangan terbesar yang habis membagi bilangan lain. Terbesar. Berarti kalau KPK itu kelipatan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. Kelipatannya. Kelipatan bilangan terkecil dari bilangan tersebut. 4. Berarti kan 8 kalau dikelipatkan jadi 16 ya. Terus jadi 4. Kelipatannya 30 dan seterusnya. Sedangkan 24 kalau dilipatkan jadi 48. Terus berapa? 672 ya. Seterusnya. Dari sini kita tahu apa? Lipat di dua bilangan ini yang terkecil adalah 24. Gitu ya. Dari sini kita tahu KPK-nya itu adalah 24. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara soal yang kita coba lihat cara soalnya. Oke, bentar. Saya pilih soalnya. MN kan dapat bilangan bulat MN sehingga D sama dengan A. Nah, kita soal seperti apa sih soal yang tipe olimpiadenya? Nah, harus diracun dengan pembagian bersisa. Oke, jadi ada KPKB, ada juga namanya pembagian bersisa atau sisa bagi. Pembagian bersisa. Jadi dia tidak habis dibagi ya. Jadi misalkan kalau kita punya bilangan A itu tidak sama dengan 0. Oke. Dan A kali C sama dengan B, maka kita bisa bilang
Terus bagi B jika ada bilangan bentar. Saya ambil charger dulu. Charger on. Oke. Nah, jadi gini. Kalau kita misalkan A membagi B, A habis di B. Oke. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga akan memenuhi apa? A dikali C sama dengan B. Oke, jadi kalau B itu habis dibagi dengan A, pasti akan ada suatu bilangan bulat yaitu C dengan persamaan A kali C sama dengan B. Nah, biasanya ini terus menjadinya gini. A misalkan A sama B bilangan bulat, B bilangan bulat. Sebentar ya. A disebutnya pembagi, dibagi divided besar. Sekarang A itu adalah B dikali Q ditambah R. Kita punya bilangan seperti ini. A sama dengan B kali Q ditambah R. Di mana semuanya bilangan bulat dan R-nya itu antara 0 sampai B. Jadi R itu B. A itu disebutnya sebagai bilangan yang dibagi atau dividend. Bilangan atau dividend. Dan B disebutnya atau divisor. Q itu adalah hasil baginya. Hasil bagi disebutnya quote. Dan R disebutnya adalah sisa atau remainder. Jadi kalau tadi kan kalau kita punya AC sama dengan B, B itu adalah yang dibagi, A adalah pembaginya, C adalah hasil bagi. Nah, sekarang kalau kita punya dia bilangannya nggak linear gitu, tapi ada konstantanya, maka yang R itu namanya sisa hasil bagi. Kita coba lihat soalnya seperti apa sih? Bentar. Bentar ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang ada yang namanya sifat-sifat bilangan bulat. Bentar ya. Sifat transisi untuk saya bilang bulat A, B, C berlaku A bagi B, maka A. Bentar ya. Sifat-sifat pada himpunan bilangan bulat berlaku. Sifat perkalian A, B, C berlaku A kali A, B, maka C, A. A bagi 1. Bentar. Nah, yang penting yang ini nih. Ciri-ciri bilangan habis bagi N. Nah, ini penting. Yang habis-habis dibagi N. Ciri bilangan habis dibagi N. N-nya
Oke. Ada 2 sampai 11. Ya juga. Dibagi 2. Dibagi 3. Dibagi 4. Dibagi 5. Dibagi 6. Oh, 6 nggak ada. 6 karena 6 sama kayak 3. 2 kali 3 ya. 2, 3, 4, 5, 8. Oke. 9 dan 11. Kalau 2, ciri-cirinya adalah terakhirnya pasti genap. Digit terakhir itu bilangan genap. Kalau dibagi 3, jumlah digitnya dibagi 3. Kalau 4, 2 digit habis dibagi 4. Kalau 5, digit terakhirnya 0 atau 5. Kalau 8, 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Kalau 9, jumlah digitnya habis dibagi 3. Dibagi 9. Jumlah habis dibagi 9. 11 adalah selisih digit pada tempat yang ganjil, pada posisi ganjil, tempat gas, tempat dan tempat yang genap, selisihnya adalah 0. Oke, kita coba lihat contohnya seperti apa sih. Oke, oh ada juga kongruen. Kongruen, A bilang positif jika dikatakan A kongruen dengan B modulo M jika M dibagi A min B dengan A. Apa ini? Bentar ya. Mod tuh kita bagi nih kan. Nah, jika A nggak contohin tadi itu ya. Jika 2 pangkat 2 mod 13. Oh, mod tuh pangkatnya. Oke, bentar ya. 15 memberikan sisa 2. Oke, bentar. Jadi ada sifat yang namanya kongruen. Baca dulu ya. Jika A bilangan bulat dan M bilangan bulat positif, jika dikatakan A kongruen dengan B modulo M, jika M membagi A min B, ditulis A B mod M. M membagi A min. Jika M tidak membagi, oke. Hubungannya, tadi saya baca dulu ya. Dari bilangan. Maka kayak ini. Oke, bentar. Ini saya copy aja deh. Ada banyak itunya. Coba kita saja. Sifat dari kongruen. Kongruen apa lagi? Coba lihat ya. Oke. Nah, jika 2 pangkat 13 dibagi dengan 13, maka kan sisanya adalah bentar, 2 pangkat 13 bagi dengan 13 memberikan sisa 2. 2 pangkat 13 dibagi 13. Bentar ya. 892 bagi 13. 2 pangkat 13 dikurang 2
dibagi 13. Oh iya benar. 2 pangkat 13 dengan 13 sama. Bentar ya, kita lihat dulu. Jika bilangan X dan Y dibagi 4 bersisa 3. Jika bilangan Y, oke. Oke. Nah, kita coba lihat contohnya deh. Contohnya seperti coba lihat contohnya dulu. Nah, misal contoh. Jika ada bilangan bulat X sama Y dibagi 4, maka sisanya itu adalah 3. Jika X dikurang 3Y, maka sisanya berapa? Itu ya. Nah, tadi kan kita tahu ya, berarti X dan Y yang dibagi. Berarti boleh dong saya bilang gini, X itu adalah 4 dikali A. A itu adalah hasil baginya ditambah 3. Dan Y-nya juga pasti sama ya. 4 dikali B ditambah 3. Tadi ya, 4 itu adalah divisornya, pembaginya. A itu adalah hasil baginya. Dan 3 itu adalah sisa baginya. Oke. Punya persamaan ini berdasarkan informasi. Sekarang kita mau cari X min 3Y dibagi 4. Sisanya berapa? Oke. Nah, kita bisa sedikit modifikasi ya. Bentar. Berarti jadi X 3Y kan? 3 dikali 4B ditambah 3. Gitu ya. Berarti sama aja 12B ditambah 9. Karena mau dibagi 4, si 12-nya kita pecah. 12 kan kalau dibagi 4, dapatnya 3 ya. Berarti ini 4 dikali 3B ditambah 9. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita lakukan X dikurangin 3Y akan sama kayak 4A ditambah 3 dikurang 4 dikali 3B ditambah 9. Oke. Maka kalau kita punya, jadi kita punya apa? 4 dalam kurung A dikurang 3B ditambah 3 dikurang 9. Betul ya? Oke. 9. Ntar dulu. Oh, oke. Nah, ini nih. Kan mau dibagi 4 ya? Nah, ini yang kurang nih. Salah ya. Jadi, kan kita maunya dibagi jadi 4. Kalau dibagi 4 kan berarti apa? 9 ini kan nggak boleh lebih dari 4 kan? Berarti apa? 9 dibagi 4 berapa? 2 Eh, sisa 1 kan? iya. 2 sisa 1 kan? Sedangkan kalau 12 kita bagi 4 kan 3 3 3B gitu ya. 3 ya. Berarti kita punya ini 4 dikali 3B. Ini berarti 4 dikali 2 sisa 1 ya. Berarti kan sama aja kita akan punya kayak gini. 4 dikali 3B ditambah 2 ditambah 1. Betul nggak? Sama ya? Betul? Karena ini kita mau diubah jadi dibagi 4. Sehingga kita harus si bilangan sisanya itu nggak boleh lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4, maka dia akan bisa dibagi 4 dong. Punya 4A tambah 3 dikurang 4
dalam kurung 3B ditambah 2 ditambah 1 seperti ini. Yang ini yang ada 4-nya A dikurang B dikurang, betul? Terus berarti di sini berapa ini? Di bentar. Kenapa ada 3 di depannya? Bentar. Hah? Bentar. Oh, 3-nya. Kalau ya. X dibagi dikurang 3Y. Ini 3 dikurang 1 berarti 2 ya. Ditambah 2. Betul ya? Berarti kita bisa tahu X dikurang 3Y itu adalah 4 A min 3B min 2 ditambah 2. Berarti kesimpulannya, kalau kita 4 jadi dividernya, divisornya, ini adalah hasil baginya. Dan ini adalah sisa baginya. Berarti kesimpulannya, X min 3Y dibagi 4, sisa baginya adalah, oke, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat lagi soal yang mirip-mirip kayak gitu tentang kita coba lihat soal selanjutnya. Oke, bentar. Saya kirimkan dulu ke iPad-nya. Oke. Kita punya soal seperti ini. Oke, bilangan 43 dapat dinyatakan dengan bentuk 5A plus 11 untuk A 13 dan B-nya min 2. Dan 5A, jadi 43 itu sama aja 5 kali A ditambah 11 kali B. Di mana A-nya itu 13 dan B-nya itu adalah minus 2. Nilai 5A tambah 11B, iya, 43. Manakah dari 3 bilangan, kita punya 3 bilangan, 37, 250, dan 46. Mana dari 3 bilangan ini yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk 5A plus 11B? Gitu ya. Jadi kita maunya 5 sama 11. A sama B-nya nggak harus 13 sama min 2 ya. Paham nggak? Jadi coba ya. Katakan 37. 37 kita mau ubah jadi 5A aksen. Anggap aja pakainya aksen ya. Tambah 11B aksen. Apakah ini bisa menghasilkan A aksen dan B aksen yang merupakan bilangan bulat? Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, kita tinggal kita coba-coba aja ya sininya. Oke. Kalau kita masukin, kan dia 37 ya. 37 kalau sebenarnya bisa nggak sih, coba ya. 37 itu bisa kita 11 kali B aksen. Biasanya kita kan bebas ya, berarti dia perkalian sama perkalian 5-nya ya. Berarti 11 kalau terdekatnya itu 3 ya. 3 nggak bisa ya. 11 kalau kita 3 juga bagi 11 kan 3 bisa. Sisanya 4 nggak bisa dibagi 5. Kalau 11 kalau kita kali 2, 22. 37 dikurangi 22. Oh, bisa ini. Jadi ternyata kalau kita masukin, karena tadi kan awalnya kita coba B-nya 3. Kalau kita B-nya 3,
maka 11B aksen adalah 33. Sehingga sisanya cuma 4. 4 tidak bisa dibagi 5. Tidak bisa dibagi 5. Sehingga kita akan turunkan B-nya menjadi lebih kecil. Jadi 2, B-nya 2, maka 11B aksen adalah 22. 37 dikurang 22, sisanya 15. 15 habis dibagi 5, yaitu 3. Berarti kita bisa bikin 37 itu adalah 5 A aksen ditambah 11 B aksen, di mana B aksennya itu 2 dan A aksennya itu adalah 3. Sekarang 254. 254. Apakah bisa kita ubah menjadi 5A tambah 11B aksen? Kita coba lihat dulu. Terdekat dari 254 bagi 11. Berapa itu bilangannya? 23 ya. 23 kali 11. 253. Oke. Yang paling dekat saya 3. Tapi kalau 23, maka 11B aksen akan menjadi 253. Berarti sisanya cuma 1. Tidak bisa dibagi 5. Oke. Berarti kita kurangin ya. Kita tuin lagi. Berarti B-nya 22. 11 kali 22, 242. 11B-nya adalah 242. Berarti kalau kita masukin ke sini, sisanya adalah berapa sisanya? 242, sisanya 242, 254 dikurangin 242. 12. 12 juga tidak bisa dibagi 5. Oke, kalau kita tulis lagi, misalkan B aksennya 21. Kita akan punya 11 dikali 21, 231. Maka sisanya itu adalah 254 dikurangin 231. 23. Tidak bisa juga dibagi 5. Oke, kita tulis lagi. 20. Berarti 11B aksennya 11 dikali 20, 220. Oke, sisanya 34. Tidak bisa dibagi 5. Oke, kita coba terus aja sampai kita mendapatkan nilai B aksen dan A aksen yang sesuai. Jadi kalau kita 19, kita akan punya 11 kali 19, 209. 209 berarti sisanya adalah 254 dikurangin 209. 45. Oke. Nah. Oke. Bener ya? 19 kali 11, 19 kali 11, 209. 254 dikurangin 209. Iya, 45. Oke, karena 45 ini habis dibagi 5. Berarti kita tahu 254 itu adalah 5 A aksen ditambah 11 B aksen. Dengan A aksennya adalah 9 dan B aksen 11. 5 kali 9 tambah 11 kali 19. 254. Berarti benar ya. Sekarang kalau berapa tadi? 1986. 1986. 5 A aksen ditambah 11 B aksen. Oke. Kita coba lihat terdekatnya dari 11. 1986 bagi 11. 180. Oke. Kita coba ya. Berarti kalau B aksennya itu 180, maka 11 B aksen sama dengan
180 kali 11. 1980. Sisanya 6. Tidak habis dibagi 5. Kita tambah lagi, turunin aja terus. 179. Berarti 11 kali 179. 11B aksennya adalah 1969. Maka 1969 kurangi 1986, 17 sisanya. Sisanya 17 tidak habis dibagi 5. Berarti 178. 11B aksennya 11 dikali 178. 1958 dikurangin 1986, sisanya 28. Masih tidak habis dibagi 5. Oke. B aksen selanjutnya 177. 11B aksen 11 dikali 177. 1947. Oke. Sisanya berapa? 11 dikali 177 dan 47. Berarti kan sebenarnya kita tinggal bikin, kan yang habis dibagi 5 tuh yang akhirannya berapa? Akhirannya 0 atau 5 kan? Oke, berarti supaya akhirannya 0 atau 5, berarti belakangnya harus 6 nggak sih? Ya nggak sih? Belakangnya harus 6 kan? Belakangnya harus 6. Harus 6. Coba kita belakangnya 6. Supaya belakangnya 6 berarti coba. Kalau B aksennya 6 deh langsung. B aksen. Oh harus belakangnya 6 ya. Tapi dia 6 nggak. Ini lambat juga ya kalau gini ya. Oke. Karena kita mau habis dibagi 5 itu adalah belakangnya harus, sisa belakangnya itu harus 0 atau 6. 0 atau 5 kan? Berarti cari yang belakangnya 1. 1 berapa ini? 11 kali berapa satunya? Coba yang belakangnya 1 itu 1 sisa. Berarti yang belakangnya supaya sisanya 1 atau 6 ya? 1 atau 6. Kita coba ya, kalau 1 berarti 1981 bagi 11 nggak bisa. Oke. 1986 nggak bisa. Kalau gitu 1 supaya hasilnya, oh gini aja. Lambat ini kok kayak gini ya. Nggak beres-beres ini. Oke. Kan kita tahu nilai maksimum 1986 kalau dibagi dengan 11 itu maksimumnya adalah tadi berapa? 1986 dibagi 11 itu adalah 180. 180 sisanya 11 kali 180 sisanya 6. Nah, sekarang kita tuh mau mencari, kan kita tahu ya, yang habis dibagi 5, ya yang habis dibagi 5 itu cirinya adalah apa? Bilangannya itu ujungnya 0 atau 5 ya. Ya kan digit terakhirnya 0 atau 5. Ya udah kita lihat. Kalau kita mau ini yang 0 ya. Kalau digitnya 0, ini 5. Kita lihat dulu bilangannya aja. Berarti supaya ini kan berarti kan ini digit terakhir dari sisa baginya kan. Sisa baginya. Nah kan kalau gitu bisa 0, bisa 10, ini juga bisa 15. Ini juga bisa berapa? 20, 30. Ini bisa 25, 35 dan seterusnya. Kita coba lihat dulu. Kalau kita mau sisa baginya 0, berarti ini harus
1986 kan nggak bisa dibagi 11. Bisa dibagi 11 ya. Ya. Oke, kalau 10 berarti 1976. 1976 bisa dibagi 11 nggak? Nggak bisa juga. Kalau 20 berarti 1966. Bisa nggak dibagi 11? Nggak bisa juga. Kalau 30 berarti 1956 dibagi 11 nggak bisa juga. Oke, kalau 40, 50, 60. Kalau 40 berarti 1946 dibagi 11 nggak bisa juga. Ini tidak bisa juga, tidak bisa juga. 1936 dan 36 11. Oh, yaitu apa? Dikalikan 176. Tadi kan juga ada ya, perkalian yang habis dibagi 11 itu ciri-cirinya adalah isi pada tempat ganjil dan tempat genap adalah 0. Tadi kan ini sisi digitnya tempat yang ganjil itu kan 1 sama 3. Tempat yang genapnya ini sama ini. Selisih digit itu selisih digit itu gimana? Gimana selisih digit? Selisih digit antara, coba ya, 121. Tempat ganjil, ini kan ganjil. Ini genap. Oke. Selisih digit pada tempat ganjil dan tempat genap adalah 0. Ya gitu. Digit. Oke. Nah, ini enggak, jangan diikutin lah. Nah, ini dapat nih 1936 menghasilkan 176. Oke. Berarti kita bisa tahu nilai B-nya, B aksennya 176. Berarti si A aksennya itu adalah 50 bagi 5, 10 ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau 1986 itu sama dengan 5 dikali A aksen ditambah 11 dikali B aksen dengan A-nya 10 dan B aksennya itu adalah 176. Coba kita bukti. 5 kali 10 ditambah 11 kali 176. Ya, betul. Nah, jadi ketiga angka ini itu merupakan dapat diubah menjadi uh, bentuk 5 ditambah 11B. Oke, jadi caranya ya tadi ya, kita lihat dari faktor pengali yang terbesarnya. Coba yang ini deh. 37, coba kita pakai konsep yang tadi ya. Kalau kita benerin. Jadi nanti kita manual ya. 37 nilai maksimumnya bisa dibagi 11 itu adalah 3, sisanya 4. Supaya habis dibagi 5, maka digit terakhirnya harus kelipatan 0 atau 5. Oke. Kalau 0 berarti juga 10 ya. 10 ini berarti 15. Kalau 0 berarti bilangannya itu harus 37, tapi dia tidak bisa dibagi 11. Kalau 10 berarti bilangannya 27. 27 juga tidak bisa dibagi 11. Kalau kita mau 20 berarti bilangannya harus 17. 17 tidak dibagi 11. Kalau 30 berarti itunya cuma 7, tidak bisa dibagi 11. Berarti ini 5 berarti 30 berapa? 32 tidak bisa dibagi 11. Dia betul. Kalau 15 berarti berapa itu? 15 Dua-dua. 22 ya. Nah, ini yang habis dibagi 11. Jadi kita tahu si faktor B-nya itu adalah 2
2 dan faktor A-nya itu adalah 3. Juga sama tadi kan caranya terlalu manual ya. Jadi saya mikir kok lama banget kalau manual kayak gini. Jadi kita cari dulu nilai maksimumnya. 254 dibagi Terus dengan dibagi 11. 11 gitu. Ya, itu kan nilai maksimumnya berapa? 254 bagi 11 tadi berapa? 23 ya. 23. 23 sisanya berapa? 11 kali 23. Sisanya 1. 1. Nah, karena kita mau dibagi 5 nanti sisanya, maka sisanya itu harus memiliki digit terakhirnya itu 0 atau 5. Gitu kan ya? Oke, ada 0, ada 5. Berat. Yang jadi pembaginya yang itunya harus 254. Tapi 254 tidak bisa dibagi 11. Kalau 10 jadinya 244. 244 bisa nggak dibagi 11? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau kita masukin 20, maka kita punya 234. 234 dibagi 11 juga nggak bisa. Nggak habis. 30 kita akan punya 224 bagi 11 nggak bisa. 224 tidak bisa. Kalau 414 tidak bisa. Oke, karena 11 kan sebenarnya kita tahu 11 itu kan pasti dia akan punya bilangan yang mirip ya. Oke. Nah, kalau kita masukin 50 deh. 50 berarti 204. 204 juga tidak bisa dibagi 11 kan? Tidak bisa. Oke, coba yang ini ya, yang 5 ya. Itu sama aja berapa kalau 5? 249. Apakah dia bisa dibagi 11? Enggak ya. Tidak bisa. Kalau kita maunya 15, sisa baginya, maka pembaginya adalah 254 dikurangin 15. 239 bagi 11 bisa nggak? 239 tidak bisa dibagi 11. Kalau 25 berarti 229. 229 bagi 11 nggak bisa juga. Kalau 35 berarti 219. 219 dibagi 11 nggak bisa juga. Kalau 45 berarti 209. 209 bagi 11. Nah, ini bisa, yaitu 19. Berarti kesimpulannya B-nya itu adalah 19 dan A-nya itu adalah 9. Oke. Nah, ini juga dengan cara yang sama kayak tadi ya. Kita tinggal lihat sisa baginya itu harus kelipatan 0, digitnya 0 atau 5. Oke. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, jadi soal-soalnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita kasih siapa? Buat Rafael. Coba kita lihat dulu ya. Yang gampang aja dulu deh. Bilangan-bilangannya. Ntar. Ini aja kali ya. Oke. Nah, kita punya bilangan ini. Soalnya kayak gini. Oke, saya kirim dulu ke iPad. Oke, sebentar. Oke. Soalnya seperti ini, Rafael. Bentar. Oke. Diketahui bilangan bulat positif memiliki n memiliki sifat berikut. Oke. 2
membagi N. Jadi artinya 2 membagi habis N. Kemudian 3 membagi N plus 1. Membagi habis ya. 4 membagi N plus 2. 5 dan seterusnya. Oke. 6, 7, oke. Ya, gitu ya. Oke, bilangan bulat pertama yang memiliki sifat ini adalah 2. Jadi ada banyak bilangan bulat yang memenuhi sifat ini. Jadi kalau kita ini apa? N bilangan N dapat dibagi dengan 2 habis. Oke. Bilangan N plus 1 dibagi 3 habis. Bilangan N plus 2 dibagi 4 habis. Nah, ternyata bilangan yang memenuhi sifat ini salah satunya 2 aja. 2 dibagi 2 habis kan? 3 2 habis. 2 bagi 4 habis. 2 plus 3 bagi 5. Betul ya? Jadi 2 adalah bilangan N tersebut salah satunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan bilangan N itu kan gak hanya 2 yang memenuhi syarat tersebut ya. Dia bilang ada beberapa nih bilangannya. Cuman pertanyaannya adalah bilangan bulat positif kelima selain 2. Jadi 2 itu kan bilangan bulat positif yang pertama kan. Nah, ntar ada bilangan lagi yang lain yang memenuhi syarat ya. Ntar ada bilangan lagi yang lain. Ada bilangan lagi yang lain. Nah, kita mau tahu bilangan positif yang kelimanya. Sehingga bilangan tersebut bisa memenuhi semua sifat dari tadi informasi tadi. N dibagi 2 habis. N plus 1 dibagi 3 dibagi 4 habis dan seterusnya. Oke? Kita dicobain ya untuk kita mencari bilangan N lain, tapi bilangan kelimanya bukan bilangan keduanya, bilangan kelimanya itu berapa yang memenuhi syarat seperti ini. Oke? Paham? Paham, paham. Ngerti? Dicoba ya. Oke, kalau gitu kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi mungkin minggu depan ya, Daniel ya. Karena katanya Daniel gereja ya kalau saya hari minggu ini ya. Ada Iya. gereja ya? Iya, jadi kita di minggu depan aja. Oke, mari Daniel.